Darius DJ. Langsung segar langsung dipak.
Pertama-tama tentu puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, karena di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan bisa hadir di Banyuwangi Sari, Pendopo Bupati ini dalam rangka vaksinasi adalah salah satu upaya pencegahan yang efektif kalau pencegahan utama tentang protokol kesehatan bisa dijalankan dengan baik. Jadi saya sampaikan ini adalah yang ditulis oleh Profesor memang sudah sampai. 3 orang ini akan menularkan hampir ke seluruh populasi yang warna putih ini. Semuanya akan kena. Terlebih lagi di ruangan tertutup, ya. Jadi vaksinasi ini adalah digambarkan kalau di sini yang kuning-kuning ini. Jadi semakin banyak yang kuning, walaupun ada yang terinfeksi virus yang merah ini, dia akan melindungi beberapa orang yang warna putih ini. Warna putih ini sebenarnya lebih tepat itu yang tidak bisa mendapat vaksin. Ada penyakit, ada kelainan yang memaksa dia tidak bisa diberikan vaksin sebenarnya. Tapi kondisi kita saat ini, yang putih ini yang digambarkan orang yang belum divaksin. Jadi orang yang belum divaksin itu ya bisa karena dia tidak bisa diberikan vaksin, belum mau divaksin, tidak mau divaksin, atau belum kebagian vaksin. Ya. Saat itu kalau mutlak sih enggak. Ini misalnya orang lagi demam, suhunya di atas 37,5, saat itu belum bisa diberikan, ditunda gitu. Dasar perkiraannya jangan-jangan dia demam memang kena COVID gitu, jadi nggak usah divaksin dulu gitu ya. Yang kedua, orang dengan hipertensi tidak terkontrol. Jadi orang darah tinggi sering sekali kita tunda vaksinnya kalau tensinya di atas 180. Orang yang mengalami penyakit jantung berat dan dalam keadaan sesak. Jadi orang dengan lemah jantung, dengan serangan jantung, tapi udah minum obat teratur, tetap kita vaksin. Kalau di puskesmas sendiri, saya pernah ketemu nenek usia 90-an, riwayat serangan jantung, lemah jantung, kencing manis, dalam terapi kanker. Tensi nadi semuanya normal, kita suntik Sinovac, syukur nggak apa-apa. Apa begitu? Tidak, karena memang semuanya dalam kondisi stabil, kita tetap berikan, ya. Dengan perkiraan, dengan asumsi kalau dia tidak diberikan vaksin, kemungkinan kena COVID-nya lebih besar, maka lebih mengancam, gitu ya. Jadi setelah kekebalannya muncul, melindungi berapa persen, nanti baru rilis ke kita ya. Efikasi itu kegunaannya titer antibody ini seperti sama ya, saya lewatkan. Jadi kemarin itu Sinovac itu fase 3-nya, penelitian kemasyarakatnya itu kerjasama dengan Bio Farma, Kementerian Kesehatan, Universitas Indonesia kalau nggak salahnya, dan dia akan terus bermutasi seperti yang diceritakan sampai tahap semua kita ini kebal terhadap virus itu, sebagian besar. Caranya gimana? Dia dalam proses mutasi dia akan menyerang orang, yang vaksin maupun tidak vaksin. Yang lemah akan lewat. Dia nyerang, misalnya sekarang nih kelihatan di Sambas agak tenang nih, mungkin kita udah agak kebal. Begitu masuk yang baru, kekebalan kita kurang lagi, kena lagi nanti. Yang tidak tahan lewat. Kembali lagi ke masa tenang seperti sekarang. Kalau dia berubah lagi mutasi jadi jenis baru, dia akan menyerang lagi yang lebih kuat. Dia begitu sampai stabil. Jadi sebenarnya proses virus ya seperti virus ayam, virus binatang ternak ya sama. Dia akan menyerang semua yang bertahan. Apakah kita mau jadi? Tapi dapatnya karena jumlah penduduk kita sedikit, dapat 8. Jadi tracer tuh dibagi jumlah penduduk dapat tracer tuh lah, tim tracernya. Saya tidak juga tahu tim tracer ya di desa ya mungkin ada jual. Nah, tapi kan saya tidak tahu berarti tim tracer tuh adanya di puskesmas Trigas, orang-orangnya awalnya itu di
diajarkan waktu bulan Maret yang lalu. Kami nunggu dinas kesehatan dan juga berikan, kami nak berikan dan juga tahu waktu ya. Jadi waktu kejadian itu udah sampai Desember kita pandai-pandai seorang Pak Mariono. Untuk mempercepat waktu, kami sampaikan evaluasi capaian vaksinasi COVID di wilayah Puskesmas Terigas. Ini capaian vaksinasi COVID-19 Puskesmas Terigas dari bulan Maret kita mulai laksanakan sampai terakhir kemarin. Nah, dari Desa Lorong sasarannya adalah 2.540. Ini kita hitung dari estimasi jumlah penduduk yang usia produktif ditambah dengan lansia. Capaiannya baru 155 orang yang divaksin. Persentasenya 6,10%. Mohon perhatian untuk Desa Lorong ya. Terus Kartiasa sasarannya 3.895 dengan capaian cakupannya 949 orang yang divaksin, persentasenya 24,36. Saing Rambi sasarannya 2.906 dengan cakupan 896 orang yang divaksin, persentasenya 30,83%. Untuk Desa Lumbang sasarannya 3.512 dengan cakupan 1.783, persentasenya 50,77%. Untuk Sungai Rambah sasarannya 2.417 dengan cakupan 2.249 orang, persentase 93,05%. Ini hampir seluruhnya sisa 7% lagi. Untuk Gapura sasarannya 2.770, cakupannya 1.332 dengan persentase 48,09%. Dan Semangau sasarannya 1.196 dengan cakupan 542 dan persentasenya 45,32%. Jadi untuk total puskesmas sasaran yang harus divaksin adalah 19.236 dengan cakupan atau capaian yang sudah divaksin 7.906 dengan persentase 41,10%. Ya, di sini perlu kita sampaikan karena matching dengan judulnya Pak ya, koordinasi terpadu lintas sektor dalam pengendalian penyakit, pencegahan dan pengendalian penyakit. Jadi kami berkewajiban menyampaikan ini. Menyampaikan tentang koordinasi terpadu lintas sektor tentang pencegahan dan pengendalian penyakit melalui penguatan desa siaga aktif. Nah, jadi adanya tracer, adanya materi vaksinasi, tadi yang sudah disampaikan, adanya capaian vaksinasi itu tidak luput dari keterkaitan kita untuk penguatan desa siaga aktif. Nah, jadi masih ingat nggak kegiatan kita yang dulu nyemprot? Nah, ini salah satunya gambar dari Desa Lorong kali ya, nyemprot gas. Sebenarnya desa siaga aktif ini tinggal kita ngulang dulu, udah disampaikan setiap tahun. Nah, jadi untuk kita ngulang, untuk refresh saja kita Pak Pung, karena itu tetap kita waspadakan atau kita tetap tingkatkan untuk dalam penguatan desa siaga aktif kita. Nah, dasarnya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Pemerintah, masyarakat dan swasta atau dunia usaha untuk pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif. Terus meningkatkan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat di rumah tangga. Nah, pengertian desa siaga sudah input atau masukan, indikator proses dan indikator output. Indikator masukan atau input, nah, ada tidaknya forum masyarakat desa. Kalau kita cek aja di strata desa siaganya, nanti kita isi. Nah, langsung nanti kalau kita rekap dan kita bisa langsung lihat bahwa
di desa kita itu masuk ke strata desa siaga aktif yang mana. Nah, terus tentunya kita harus tahu dulu indikatornya. Kayaknya ada 3. Kita udah ada yang kes dasar nih, cek-ceknya kita udah ada poskesdes, kita udah ada UKBM, ada posyandu lansia, posbindu dan lain sebagainya, dan kita ada surveillance. Saya kira itu udah, kita pertama udah kita penuhi. Naik 1 tangga desa siaga aktif media. Ada 4 tambah sikit lagi, ada kesiagaan. Nah, saya kira itu udah setiap desa kalau di wilayah Trigas. Desa siaga Purnama naik 1 tangga lagi, nambah lagi pembiayaan. Nah, terus mun kita nak capai mandiri, semua kriteria itu kita miliki. Nah, dapatlah kita peringkat paling tinggi yaitu desa siaga aktif mandiri. Yang desa siaga aktif. Pantun kedua, pohon kelapa tinggi menjulang, kelapa dihidang dengan selasih. Mohon maaf atas segala kekurangan, cukup sekian dan terima kasih. Nah, jadi yang terakhir kita bahas yang tadi Pak Pung, tentang yang dibagikan tadi strata desa siaga aktif. Boleh deh Pak Jojo nak jawab pantun. Boleh. Siap ya Om Jojo. Nah, itu yang instrumen pendukungnya tadi persalinan di Vaskes. Terus presentasi warga yang sudah mengetahui golongan darah. Nah, nanti setiap desa nanti boleh kami mohon kalau setiap desa yang udah punya data donor darah boleh tembuskan juga, kami minta datanya walaupun fotokopian, dan masalah bukti bahwa desa ya udah menambah dukungan juga lagi untuk desa siaga aktifnya. Ambulan desanya juga udah tidak kebayangkan kita plastik-plastik tersebut di belakang rumah kita ya. Nah, tapi kunci inti dari kesehatan ini bagi saya adalah kebersihan. Kemudian kebersihan hati, Bu. Bagi saya faktor penting. Pun kita dah samsut toilet nanti kita bayi. Dah bersuka toilet. Kalau yang kecewa sih nanti lah Pak. Boleh kan Pak Penggi kita menganggarkan SMD kan? Nah, ya saya lihat dari peraturannya ya boleh. Jadi boleh kader melaksanakan SMD boleh. Nah, laka iya yang situasional contohnya macam tracer. Tracer kan surveillance juga dia, memantau misalkan masa Covid itu kan, ya ada yang kena positif di RT 1 misalkan kan di surveillance ya, di survei. Nah, kemudian di tracer, ya termasuk salah satu surveillance berbasis masyarakat. Yang KLCG memutuskan di situ udah ada tugas dan fungsi mewujudkan tercapainya desa siaga aktif. Kalau memang setiap desa ada pengen mau menambahkan silakan. Oke. Nah, terus di lampiran kita udah, nah itu ada bentuk kepengurusan forum desanya, nama, jabatan, kedudukan dalam forumnya. Kalau jejaring toko. Mohon maaf atas kekurangan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditambahkan Pak Ersanto atau Pak Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jadi maksudnya Pak, ada bahasanya Purnama, ada Pratama, ada media, mandiri. Munja asal isi kami nak mandiri kan? Nah, bahasa Semuanya, kesimpulannya marilah kita meningkatkan cakupan imunisasi dengan target kita per minggu yaitu sekitar 372 orang yang akan divaksin per desa. Koordinasi harus lebih ditingkatkan lagi agar data menjadi lebih matching antara pihak puskesmas, desa maupun pihak kecamatan. Selain itu, koordinasinya juga dalam hal penanganan COVID juga harus lebih ditingkatkan, terutama kepada tim tracer yang selama ini telah membantu dalam hal menangani COVID-19. Untuk desa siaga aktif, marilah kita bersama-sama meningkatkan desa kita. Mudah-mudahan kita dapat dengan level 4 yaitu dengan kategori
desa mandiri melalui SMD, MMD, UKBM harus ada forum-forum desa, dan kita wajib mendokumentasikannya apa yang telah kita tulis tadi. Dengan begitu kami dapat mengevaluasi apakah benar ataupun yang telah diisi untuk kita masukkan ke dalam aplikasi Desa Siaga Aktif. Dan saya juga mengingatkan kepada pihak kepala desa agar selalu mendukung dalam hal kegiatan Desa Siaga Aktif dengan membaca lebih rinci lagi melalui indikator Desa Siaga Aktif. Mudah-mudahan wilayah Desa Puskesmas Terigas ini menjadi desa yang lebih sehat lagi, menjadi masyarakatnya lebih sehat dan jiwa menjadi tenang. Sekian dan terima kasih. Baiklah hadirin yang berbahagia, dengan demikian terakhirlah rangkaian acara kita pada hari ini. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilapan. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum